Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Karniawati dari Prodi PGSD kelas 7D atau konsentrasi IPA dari FKIP Unsab Sumedang. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Konsep Dasar Biologi, yaitu dari pertemuan 6 tentang keanekaragaman makhluk hidup, keanekaragaman tumbuhan tingkat tinggi atau Phanerogamae. Adapun yang akan saya jelaskan diantaranya yang pertama, pengertian tumbuhan tingkat tinggi, lalu ciri-ciri tumbuhan tingkat tinggi, dan taksonomi tumbuhan tinggi yang meliputi divisi spermatophyta. Baik, langsung saja ke penjelasan yang pertama, yaitu tentang pengertian tumbuhan tingkat tinggi. Tumbuhan tingkat tinggi atau Phanerogamae merupakan golongan tumbuhan yang memiliki biji dan berkembang biak secara seksual. Tumbuhan ini juga dikenal sebagai tumbuhan spermatophyta. Tumbuhan Phanerogamae tergolong tumbuhan dengan tingkat perkembangan filogenetik tertinggi karena memiliki biji. Secara ontogeni, biji pada tumbuhan ini menjadi alat reproduksi generatif karena proses terjadinya didahului oleh peristiwa seksual. Divisi tumbuhan biji atau Phanerogamae secara klasik dapat dibedakan dalam dua subdivisi, yaitu tumbuhan biji terbuka atau Gymnospermae dan tumbuhan biji tertutup atau Angiospermae. Selanjutnya yaitu ciri-ciri tumbuhan tingkat tinggi. Yang pertama, berkormus sehingga disebut kormophyta. Yang kedua, mempunyai jaringan pengangkutan atau fasikuler. Contohnya Angiospermae yaitu dikotil dan monokotil, dan Gymnospermae. Yang ketiga, memiliki bagian akar, batang, dan daun sejati. Dan yang terakhir, berkembang biak dengan biji. Selanjutnya yaitu taksonomi tumbuhan tingkat tinggi, di mana di dalamnya membahas tentang divisi spermatophyta. Yang pertama, pengertian dari spermatophyta itu sendiri. Spermatophyta berasal dari bahasa Yunani, yaitu sperma yang berarti biji, phyton yang berarti tumbuhan, yang merupakan kelompok tumbuhan yang memiliki ciri khas biji. Sebagai bagian yang berasal dari bakal biji, di dalamnya terkandung calon individu baru, yaitu lembaga. Lembaga akan berbuah setelah terjadi penyerbukan atau persarian yang kemudian diikuti oleh pembuahan. Tumbuhan ini juga termasuk heterospora, membentuk struktur megasporanya dan mikrosporanya yang berkumpul pada suatu sumbu pendek. Baik, berikut adalah gambar contoh dari divisi spermatophyta, tumbuhan spermatophyta, yaitu biji tumbuhan pinus, bakal biji tumbuhan pinus. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, memiliki biji sebagai alat reproduksi. Yang kedua, memiliki alat kelamin yang jelas dan bisa menghasilkan embrio. Yang ketiga, habitatnya di darat dan ada juga yang mengapung di air. Yang keempat, termasuk dalam kelompok Kormophyta berbiji. Dan yang terakhir, bersifat fotoautotrof dan memiliki berkas pembuluh. Selanjutnya yaitu ciri-ciri spermatophyta. Yang pertama, bentuk dan ukuran tubuhnya tergolong kormophyta. Yang kedua, bentuk sporofit, tumbuhan berbiji memiliki akar, batang, dan daun. Akar dapat berbentuk serabut atau tunggang. Batang ada yang berkambium, ada pula yang tidak berkambium. Daun memiliki bentuk dan ukuran yang bervariasi. Tulang daun berbentuk lurus, menyirip, atau menjari. Yang ketiga, tumbuhan berbiji memiliki pembuluh angkut, baik silam maupun flum, pada akar, batang, maupun daun. Yang keempat, spermatophyta memiliki alat perkembangbiakan generatif berupa strobilus atau bunga. Strobilus dimiliki oleh Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka, sedangkan bunga dimiliki oleh Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Yang kelima, berdasarkan letak bakal biji, tumbuhan berbiji atau spermatophyta dikelompokkan lagi menjadi dua divisi, yaitu Gymnospermae atau
Pinophyta atau tumbuhan berbiji terbuka. Yang keenam, memiliki generasi sporofit lebih kompleks dibandingkan dengan lumut dan paku. Yang ketujuh, tumbuhannya tersusun dari banyak sel atau yang sifatnya multiseluler dengan ukuran tubuhnya besar atau makroskopis dan mempunyai ketinggian bermacam-macam. Yang kedelapan, mempunyai jaringan pembuluh yang bervariasi dan terdiri dari flum yang fungsinya untuk membawa bahan makanan yang berasal dari daun ke seluruh tubuh tanaman, serta silem yang fungsinya sebagai pengangkut air dan mineral dari tanah. Yang kesembilan, merupakan tumbuhan organisme fotoautotrof. Yang kesepuluh, sebagian besar tumbuhan berbiji memiliki habitat di darat seperti mangga, rambutan, dan jambu. Ada pula tumbuhan berbiji yang hidup mengapung di atas air seperti enceng gondok. Yang ke-10, berkembang biak secara seksual maupun aseksual. Selanjutnya yaitu klasifikasi dari Angiospermae. Yang pertama, subdivisi Gymnospermae atau biji terbuka. Yang kedua, subdivisi Angiospermae atau biji tertutup. Yang pertama yaitu subdivisi Gymnospermae. Pengertiannya, subdivisi Gymnospermae dapat diartikan sebagai tumbuhan berbiji terbuka, di mana merupakan subdivisi tumbuhan berbiji yang memiliki bakal biji dengan satu integumen terbuka sehingga buah tidak dilindungi oleh daun buah. Contohnya seperti gambar tersebut. Yang ketiga yaitu ciri-cirinya, diantaranya yaitu terdapat akar, batang, dan daun yang sejati, tidak memiliki bunga sejati dan mahkota bunga, bentuk perakaran tunggang, pada saat reproduksi terjadi pembuahan tunggal. Bakal biji berada di luar sehingga tidak mendapatkan perlindungan dari daun buah. Lalu tumbuhan heterospora dapat menghasilkan dua jenis spora, memiliki daun yang lebih sempit dan kaku. Megasprofil yang berupa sisik menjadi pendukung bakal biji yang terkumpul dalam bentuk strobilus. Lalu ada klasifikasi dari Angiospermae. Yang pertama, Ginkgotinae. Ciri khas Ginkgotinae ialah habitat berupa semak, batang, dan akar berkayu serta memiliki daun yang berbentuk seperti kipas dengan warna keemasan. Yang kedua, Cicadinae. Cicadinae memiliki ciri-ciri batang berkayu, percabangan batang atau roset, dan memiliki daun menyirip. Anggota kelas Cicadinae tergolong tumbuhan dioecious. Lalu ada Cnetinae. Cnetinae memiliki habitat berupa semak, perdu, atau pohon. Cirinya yaitu memiliki batang berkayu dan merupakan tumbuhan dioecious atau tumbuhan berumah dua. Lalu ada Coniferae. Kelompok tumbuhan yang memiliki organ reproduksi berupa konus atau Coniferae, yang berarti konus yaitu kerucut, fere membawa atau bentuk seperti sisik tumbuhan. Conifer disebut juga tumbuhan evergreen atau tumbuhan yang Lalu selanjutnya dari subdivisi Angiospermae. Yang pertama, pengertian dari Angiospermae yaitu merupakan kelompok tumbuhan yang bakal bijinya selalu diselubungi oleh bakal buah. Tanaman subdivisi Angiospermae merupakan tanaman biji tertutup yang memiliki bunga. Jadi, Angiospermae merupakan golongan tumbuhan yang dapat menghasilkan biji serta dilindungi dengan karpel atau daun buahnya, serta pembuahannya ganda. Memiliki alat perkawinan yang berupa bunga atau
Anthophyta angiospermae juga mempunyai nama lain, yaitu Mognolophyta. Bunga tersebut merupakan salah satu contoh dari subdivisi Angiospermae. Lalu ada ciri-ciri dari Angiospermae, yaitu daun tunggal atau majemuk, bentuk daun pipih, lebar, dan sistem pertulangan daun beraneka ragam. Lalu batang bercabang atau tidak bercabang. Yang ketiga, akar tunggang atau serabut. Yang keempat, memiliki bunga sesungguhnya, yaitu bunga yang memiliki kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Serta pembuahan ganda, pembentukan embrio, dan endospermae berlangsung dalam waktu yang hampir bersamaan dan organ reproduksinya terletak pada bunga. Selanjutnya yaitu klasifikasi dari Angiospermae. Yang pertama, kelas Monocotyledonae. Tumbuhan monokotil dapat diartikan sebagai jenis tumbuhan dengan biji berkeping satu, biji tunggal atau mono. Hal ini dikarenakan tumbuhan monokotil memiliki biji yang tidak bisa membelah saat berkecambah. Dalam sistem klasifikasi tumbuhan, tumbuhan monokotil biasanya juga disebut dengan istilah tumbuhan Monocotyledonae, Liliopsida atau Lilidae. Lalu, kelas Dicotyledonae. Kelas Dicotyledonae atau adalah jenis tumbuhan yang memiliki biji berjumlah 2 atau berkeping. Tumbuhan dikotil memiliki sepasang daun yang dinamakan daun kotiledon. Daun tersebut terbentuk karena adanya proses pembentukan biji. Oleh sebab itu, tumbuhan dikotil ini sebagian besar memiliki biji-bijian yang bisa berbelah menjadi 2. Berikut adalah soal HOTS, salah satunya dengan kategori soal C5, yaitu membandingkan dengan pertanyaan tumbuhan monokotil dapat dibedakan dari tumbuhan dikotil berdasarkan ciri di bawah ini kecuali A. Susunan akarnya, B. Susunan anatomi batangnya, C. Morfologi bunga, D. Sifat haploid sel kelaminnya. Jawabannya adalah D. Sifat haploid sel kelaminnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.